Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sabitri dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0498 13763. Saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, untuk perintah tugas 2-nya yaitu membuat program sederhana menggunakan operator set statement if dengan kasus berikut. Ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya yang ditampilkan ke layar adalah jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Untuk implementasi atau programnya, saya menggunakan Eclipse ID sesuai dengan yang direkomendasikan sesuai dengan yang ada pada BMP. Baik, langsung saja. Tadi saya sudah membuat project dan juga kelasnya di Eclipse ID ini. Saya membuat kelasnya dengan nama gaji. Lalu ini nama paketnya. Ini public class gaji. Lalu pertama kita ketik import Java util. Coba kita cari di sini. Util.scanner. Nah, ada public class gaji. Oke, langsung diketik scanner input dengan new scanner system.in. Oke, lanjut system.out.print system.out.print program Java sederhana. Enter system.out.println. Oke, lalu kita masukkan golongannya. Misalkan system.out.println system.out.print, lalu masukkan golongan A, B, C. Golongan A, golongan B, atau golongan C. Oke, terus char golongan sama dengan input.next char Oke, terus sekarang masukkan jam lembur. System.out.print masukkan jam lembur. Oke, lalu jam lembur sama dengan input.next in.
Lalu sekarang double gaji pokok dengan 0, lalu double gaji lembur. Sekarang menentukan golongan. If golongan sama dengan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Udah. Angka titik koma. Lalu terus else if golongan sama dengan golongan B, 20, maka gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. Oke. Lalu else if golongan sama dengan C, 20, gaji pokok sama dengan 9.500.000. Sekarang kita masuk ke hitung gaji lembur. Jika jam lembur sama dengan 0 atau tidak lembur, maka gaji lemburnya sama dengan 0 dari gaji pokok atau tidak dapat sama sekali. Else if jam lemburnya sama dengan 2, jam lembur sama dengan 2, maka gaji lembur sama dengan 0,30% dari gaji pokok. Lalu else if jam lembur sama dengan 3, maka gaji lembur sama dengan 0. Gaji lembur sama dengan 3, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,32%. Berarti ini 1. Ini 2. Else if jam lembur sama dengan 3, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,34. 1, oke. Lalu else if jam lembur sama dengan 4 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Lalu else jam lembur 5, lebih dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,38. Sekarang kita mulai menghitung double total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Lalu outputnya yaitu system.out.println total penghasilan tambah total penghasilan terus input dot close. Oke. Lagi
system.out.println kurung koma. Baik, sekarang ini sudah saya ketik semua. Sekarang coba kita run dulu. Nah, ini sudah berhasil. Coba sekarang kita masukkan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu sama codingan ini. Oke, sebelumnya tadi ini sudah saya coba running dengan klik ini, run gaji. Lalu ini sudah keluar, tapi sebelum saya masukkan golongannya dan jam lemburnya, akan saya jelaskan terlebih dahulu semuanya ya. Baris ini baris pertama ada package My First Java App. Ini adalah nama paketnya yang tadi saya buat. Saya beri nama paketnya itu My First Java App. Lalu ini ada import Java Util Scanner. Ini fungsinya untuk membaca dan menerima input dari Java dengan cara yang paling mudah. Ini ada public class gaji. Ini adalah kelas yang tadi saya buat. Ini nama kelasnya gaji. Lalu ini adalah import Java Util Scanner. Ini untuk memasukkan atau menambahkan untuk mengimport Java dan untuk membaca input. Lalu public class gaji ini adalah nama kelasnya yang saya beri nama gaji. Lalu ini public static void main string args. Ini adalah untuk menulis sintaks dan syarat agar program bisa dijalankan. Lalu ini ada scanner input sama dengan new scanner system in untuk menginput atau memasukkan apa yang ingin kita input. Lalu ini ada sistem out println garis-garis ini untuk mencetak garis pembatas dan untuk mencetak program Java sederhana supaya tampilan outputnya seperti ini jadi lebih bagus. Lalu ini ada untuk memasukkan golongan sistem out print masukkan golongan A, B atau C. Lalu check golongan sama dengan input next. Ini program untuk memasukkan golongan lalu input dibaca dan disimpan di sini variabel ini. Lalu ada ini masukkan jam lembur, sistem out print memasukkan jam lembur in, jam lembur dengan input next in. Ini program untuk memasukkan jam lembur yang kita inginkan. Lalu jam lemburnya dibaca dan disimpan dalam variabel ini. Int jam lembur. Lalu ada double gaji pokok dan double gaji lembur. Ini untuk menyimpan gaji pokok dan gaji lembur. Untuk menyimpan gaji pokok dan perhitungan gaji lembur yang kita hitung berdasarkan golongan. Lalu ini ada menentukan golongan. If golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Lalu jika golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Ini untuk menentukan golongan mana yang ingin kita masukkan, lalu menentukan gaji pokoknya sesuai dengan golongannya. Misalkan jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, dan jika golongan C gajinya 9.500.000. Lalu ada untuk menghitung gaji lembur. Jika jam lemburnya 0, ini untuk yang tidak lembur untuk menghindari error. Ya, tidak ada ini dan yang tidak lembur dimasukkan ke program, maka berpotensi membuat programnya error. Jadi dimasukkan if jam lembur sama dengan 0, maka gaji lembur adalah 0% dari gaji pokok atau tidak mendapatkan gaji lembur karena tidak melakukan lembur. Lalu jika jam lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya sama dengan 30% dari gaji pokok. Ini menghitung gaji lembur. Untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam lemburnya. Misalkan jam lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 32% dari gaji pokok. Jika jam lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya adalah 34% dari gaji pokok. Dan jika jam lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Lalu menghitung. Ini adalah untuk menghitung total penghasilan dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur. Lalu ini ada output, sistem out println untuk mencetak total penghasilan, hasil perhitungan gaji pokok dan gaji lembur. Lalu ini ada input cost, ini untuk menutup objek scanner dan untuk menghindari kebocoran sumber daya. Ini ada sistem out println untuk mencetak garis pembatas supaya akhirnya lebih bagus lagi. Nah sekarang coba kita masukkan golongannya, misalkan golongan A, jam lemburnya misalkan 2 jam, maka total penghasilannya adalah 6.600.000. Sekarang coba kita hitung menggunakan kalkulator ya. Oke, sekarang coba kita hitung. Jadi gaji untuk golongan A adalah 5 juta. Dikali untuk jam lemburnya 2 jam itu 0,32 kali 0,32 sama dengan 1.600.000. Lalu ditambah dengan gaji pokoknya adalah 5 juta. Sama dengan 6.600.000. Nah, ini sudah betul ya. Sekarang saya screenshot dulu. Oke, ini sudah betul hasilnya. Sekarang kita coba untuk golongan yang D, kita run lagi. Nah, ini tadi setelah saya running lagi, sekarang coba tadi saya sudah mencoba untuk yang golongan A, sekarang kita coba golongan yang B. Enter. Untuk jam lemburnya misalkan 3 jam. Saya enter lagi.
maka gajinya adalah 8.710.000. Coba kita hitung menggunakan kalkulator. Kita hapus dulu. Untuk golongan B gajinya adalah 6.500.000. 6.500.000 dikali untuk gaji untuk jam lembur 3 jam, maka mendapatkan gaji lemburnya adalah 0,34% dari gaji pokok. Berarti dikali 0,34 sama dengan 2.210. Nah, ini adalah gaji lemburnya ditambah gaji pokoknya adalah tadi 6.500.000. 6.500.000 sama dengan 8.710. Nah, ini sudah betul ya. Hasilnya sudah sama. Sekarang kita coba untuk yang golongan C. Kita run lagi. Nah, sekarang kita coba untuk golongan C. Misalkan jam lemburnya adalah 1 jam. Nah, coba. Ini untuk golongan C hasilnya sudah keluar. Ini mungkin hasilnya digajinya Rp2.350.000. Sekarang coba kita hitung saja. Untuk golongan C itu gaji pokoknya 9.500.000, 1, 2, 3, dikali jam lemburnya 1 itu 0 dikali 0,30 sama dengan 2.850. Nah, 2.850 itu gaji lemburnya. Gaji lembur ditambah gaji pokoknya 9.550.000. 9.500.000 rupiah. Sama dengan 12.350.000 rupiah. Jadi ini maksudnya 2.350.000 rupiah. Jadi ini sudah sesuai ya dengan hitungannya, yaitu gaji pokoknya 9.500.000 dikali dengan jam lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 0,30% dari gaji pokok. Jadi 9.500.000 dikali 0,30 adalah 2.850 ditambah dengan gaji pokoknya 9.500.000, hasilnya 12.350.000 rupiah. Maka codingannya sudah sesuai. Golongan A tadi golongan A, golongan B, dan golongan C semuanya sudah sesuai. Jadi karena program yang saya buat, codingan yang saya buat sudah sesuai, yaitu tadi saya menentukan jam lembur, menentukan golongan, menghitung gaji lembur, lalu menghitung total penghasilan, dan sudah dicoba juga masukkan golongannya. Tadi saya masukkan golongan A, hasil yang dari codingan dari total penghasilan ini, dan saya hitung dari kalkulator juga sudah sesuai. Golongan B juga sudah sesuai. Golongan B dengan jam lembur di 3 jam, dan total penghasilannya dan total yang saya hitung di kalkulator juga sudah sama. Lalu yang terakhir ini golongan C, saya hitung dihitung total penghasilannya di sini di program Java ini, hasilnya Rp12.350.000, dan saya hitung di kalkulator juga hasilnya sudah sama. Maka program yang saya buat sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik. Mungkin ini saja praktikum tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum tugas 2 mata kuliah algoritma